Oke, sip. Nah, kok belum. Tadi lu di video itu lu ngomongnya mahasiswa kan ya? ya? Di video yang direkam itu lu ngomongnya mahasiswa kan ya? Bukan. Ah. Pedagang konvensional. Hah? Pedagang konvensional. Jangan sih. Coba. Nah, udah bisa. Oke. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Oke. Yuk, bisa. Bisa sih harus. Bisa aman. Aman. Oke, Ya, ya. sudah aman. Ini kan ya. Hijau kan ini. Coba tapi OBS. Hijau. Iya, hijau. Aman. Kalau hijau aman. Yang tadi hapus aja ya? Gak usah. Nggak usah. Oh, masih. Oh, iya. Sebelah sana. Udah ada yang masuk. Sebelah sebelah. Gua belum bikin slide yang display, tapi langsung praktek aja. Kalau nggak langsung praktek di sini. Oke, cek, cek. Sudah masuk lagi. Oke, ini sudah mulai masuk ya. Oke. Oke. Oke, sebelumnya kita mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis tadi, namun sekarang sudah diperbaiki. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Kalau memang jelas, kita akan langsung lanjutkan. Karena habis ini kita akan langsung masuk ke sesi prakteknya. Kalau memang jelas, boleh berkomentar dulu di kolom chatnya. Nah, jadi sekarang setelah ini kita akan praktek bagaimana menjalankan iklan Google Display Network ya. Nah, yang mana Google Display Network ini salah satunya adalah tentunya punya kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini adalah kelebihannya karena tadi salah satu kelebihan yang ingin kita bahas malam hari ini adalah dengan iklan Google Display Network ini kita bahkan bisa menjangkau audiens kita atau target market kita yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya lewat kata kunci saja, tapi bisa mentarget dengan berbagai kategori. Betul, jadi bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan ya. Misalkan kita iklannya tentang pacoli, kita bisa iklan ke ke website Orang-orang yang tepat juga. Ya, dan juga orang-orang yang membutuhkan tentunya. Iya, tentunya. Contohnya kita mau iklan pacoli ya, kita iklannya bisa ke website-website tentang kesehatan, misalkan Halodoc Ya, seperti itu. ya, Jadi dan sebagainya. bahkan websitenya juga bisa kita tentukan, bisa Iya, kita targetkan. betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana cara melakukannya? Kita akan langsung mempraktekannya. Jadi di sesi praktek ini teman-teman boleh langsung mempraktekannya juga, boleh sambil buka laptopnya atau mungkin menyimak karena nanti video ini ada rekamannya, jadi teman-teman bisa tonton rekamannya kapanpun. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Kita buka dulu Ads Google Ads-nya seperti biasa. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi untuk membuat campaign-nya atau membuat iklannya, tahapannya sama seperti biasa. Teman-teman bisa langsung klik New Campaign ya, atau yang tanda plus di sini. Itu dia. Kemudian ketika sudah diklik nanti akan muncul ke tampilan seperti ini.
Oke, nah di sini teman-teman boleh bebas menentukan objektifnya atau tujuannya. Jadi ini kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk lebih detailnya boleh simak lagi video sebelumnya. Untuk objektifnya teman-teman boleh bebas memilih objektif apapun. Tapi yang paling disarankan apa untuk di display ini? Oke, tentunya kembali lagi tergantung dengan apa yang kita iklankan. Ya. Kalau kita ingin mengiklankan produk ya tentunya kita menggunakan yang sales ya. Sales, oke. Oke. Jadi sales itu kalau memang kita tujuannya ingin Menjual langsung produk. dapat konversi penjualan, kurang lebih Oke. seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan member ya tentunya kita menggunakan yang lead atau yang website traffic. Website traffic. Ya, jadi untuk di sini kita sekarang coba pakai yang sederhana dulu. Ya, kita pakai yang website traffic dulu aja. Ya, itu yang paling umum dan paling sederhana biasa dilakukan oleh siapapun. Nah, ini yang sedikit membedakan. Jadi kalau search itu kan kemarin kita pilihnya search, betul ya. Nah, untuk iklan malam hari ini karena kita pilih iklan yang display network, jadi kita pilihnya yang display. Jadi bisa langsung diklik. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang standar saja. Iya, yang paling mudah itu yang standar. Yang paling mudah yang standar ya. Kemudian ini teman-teman langsung masukkan landing page-nya. Oke, seperti biasa. Landing page apa yang mau diiklan. Nah, malam hari ini kita akan contoh mempraktekkan apa nih kira-kira, Mas? Oke, biasanya apa? Sebelum-sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya kan yang di search itu kita prakteknya Essenzo Oh, produk. Essenzo. Oke, biar lebih asik kita sekarang prakteknya tentang abdinya. Nah, jadi sekarang kita mau coba praktek untuk iklan abdi. Oke, jadi buat teman-teman yang selama ini nunggu gimana cara iklan abdi, nah sekarang kita akan praktekkan caranya. Ya, khususnya dengan cara display network karena yang sebelum-sebelumnya mungkin yang sudah banyak diajarkan itu pakai search ya hanya dengan kata kunci. Nah, sekarang kita coba pakai display network. Oke, langsung aja kita isi websitenya. Ini buat contoh aja. Pakai HTTPS. Oke, jadi ini buat websitenya. Sebenarnya teman-teman boleh langsung ambil di landing page-nya masing-masing. Ya. Iya, bebas mau pakai starter ataupun ground atau yang lainnya. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini contoh ya. Kita masukkan websitenya. Ini. Ya, gitu. Ya, masukkan websitenya. Jangan lupa ini tinggal di copy paste aja sebenarnya karena Abdi sudah menyediakan landing page-nya masing-masing untuk bisa diiklan. Jadi masing-masing orang itu landing page-nya beda-beda. Kalau sudah langsung klik continue. Oke. Nah, ketika kita klik continue, kita akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Kita akan diarahkan oleh Google untuk menentukan targetnya juga. Itu dia. Nah, ini kita sambil menunggu. Nah, kira-kira kalau pakai Google Display Network ini kita bisa pakai kata kunci juga nggak, Mas? Kira-kira? Oh, bisa. Oh, bisa ya? Iya. Nah, Jadi mungkin bisa jelaskan caranya. Kata kuncinya nanti bisa disesuaikan dengan yang akan kita iklankan. Oke, contoh kita iklannya misalkan iklan tentang abdi ya. Contoh kita bisa ingin tayang di mana, misalkan kita tayangnya ke orang-orang yang sedang mencari bisnis, jadi nanti tayang di situ. Misalkan ada orang yang lagi buka situs bisnis atau sejenisnya, itu akan tayang. Oke, gimana sih display itu? Oke, nanti ada contohnya di belakang ya. Nah, tahapan-tahapannya dulu yang pertama dilakukan, pertama kita kasih nama dulu dari sisi campaign-nya. Seperti biasa. Ini seperti biasa saya contohkan, kan karena kita pakai objektifnya traffic, jadi kasih namanya traffic aja. Kemudian tadi kita ingin iklan apa? Tipe display. Iklannya kan display, jadi strip GDN, strip lagi member abdi ya misalnya abdi 1 gitu. Jadi ini contoh Anda ngiklan pakai objektifnya traffic, tipe iklannya display, yang diiklankan adalah abdi, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah, kita masuk ke menentukan lokasi. Untuk lokasi seperti biasa, kita kalau memang target Anda ke orang-orang yang tinggal di Indonesia, ya nggak perlu diubah lagi ya, karena sudah pilih Indonesia. Kemudian untuk bahasa seperti biasa juga tidak perlu diubah. Kalau kemarin udah ngikutin dari awal, untuk bahasa cukup Indonesia dan Inggris karena ini bahasa ini adalah bahasa dari browsernya. Paling umum banyak digunakan oleh browser Indonesia. Ya, orang Indonesia rata-rata dua bahasa penggunaan browsernya, antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk bit ya. Untuk bit di awal, memang saran saya karena di awal belum punya datanya, jadi di awal bitnya boleh menggunakan yang
otomatis saja, Oke. yang otomatis ya. Jadi nggak usah di setting manual bid ya. Ya, jadi nggak usah di setting yang manual bid. Jadi cukup yang otomatis. Kecuali nanti ketika nanti udah punya datanya, nanti teman-teman bisa pakai bidnya yang manual, dan itu bahkan nanti bisa kita setnya ini jadi Manual bid ya. manual bid. Oh berarti nanti iklannya bisa lebih murah lagi dong. Iya, bisa lebih murah karena dengan manual bid itu kita yang full, ibaratnya apa ya, kita full kontrol sama Google-nya, kita bisa menentukan kira-kira nanti bidnya itu mau berapa. Oh iya. Tujuannya agar nanti harga yang nanti didapat oleh Google itu nanti nggak terlalu tinggi gitu. Jadi bisa menekan biaya iklan, kurang lebih seperti itu sederhananya. Oke. Oh ya, jadi di Gedan ini kita bisa retargeting juga ya. Iya, bisa retargeting ya. Oke. Oke, ini kita langsung Untuk pilih budget. Oke, berapa nih budgetnya? Budgetnya standar aja di 100.000 misalnya. Oke. 100.000. Nah, kalau sudah, kita langsung ke tahapan berikutnya. Membuat ad to. Itu membuat ad group-nya. Nah, ad group itu, ini ad group ini bisa dibilang kumpulan kata kunci dan juga targeting, betul ya? Iya, betul banget. Ya, jadi di ad group ini kita mau menentukan kata kuncinya apa yang ingin ditarget, kemudian dari sisi audiensnya. Audiensnya itu audiens mana nih, yang tipe-tipe seperti apa, dengan kategori seperti apa yang mau kita target. Ya mungkin Mas Wahyu bisa mencontohkan dari segi audiensnya. Oke. Segi audiensnya karena kita iklannya Abdi ya. Abdi kan tentang bisnis ya. Ya, Contoh kita di sini bisa menggunakan digital marketing. Ya, jadi ini kita mau mengincar orang-orang yang minatnya itu tentang digital marketing, kurang lebih seperti itu. Oke, digital marketing. Nah, ini ada beberapa ya. Kita contoh sini, pilih aja online marketing ya salah satunya. Oke. Jadi kita kan iklan Abdi kan kita mau ngajarin orang untuk belajar bisnis online, belajar digital marketing. Tentunya kalau kita target audiens itu adalah audiens atau orang-orang yang memang sukanya dengan atau minat dengan digital marketing. Oke, dengan bisnis online ya. Jadi nanti iklan kita hanya akan dikirimkan ke orang-orang yang lagi mengunjungi atau sedang mengunjungi situs-situs bisnis, tentang bisnis, edukasi bisnis, tutorial-tutorial bisnis dan sejenisnya. Oke, ini buat contoh. Jadi dari sisi targeting. Oke, setelah dari audiens apa lagi Mas nih? Nah, setelah dari audiens kita bahkan kita juga bisa sampai demografik ya? Ya, demografinya. Jadi orang-orangnya itu atau audiensnya umurnya berapa, gendernya seperti apa, status pernikahannya bahkan kita juga mau bisa incar juga. Oh iya, usia juga umurnya bisa, juga bisa. Ya, jadi memang kita juga bisa menentukan target sedetail itu loh di Google. Gitu. Mungkin yang teman-teman tahu selama ini cuman keyword aja, kata kunci aja. Jadinya sempit dong targetnya. Nah, ternyata kalau pakai display itu luas. Nah, ini kita juga bisa target dari sisi gender, umur, kemudian ini ada status keluarga keluarga ya. Udah jadi orang tua atau belum. Terus ini juga bahkan ada income atau penghasilan. Tapi di Indonesia belum berlaku. Ya, di Indonesia belum. Jadi yang paling umum adalah gender dengan gender sampai usia. Itu yang paling umum. Ya. Jadi kita bisa menentukan dari usia. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa juga dari segi targeting, dari segi kontennya. Jadi keywordnya, jadi orang-orang yang mengetikkan kata kunci apa, kemudian topik, orang-orang yang suka dengan topik-topik tertentu, kemudian placement juga ya. Nah, ini yang luar biasa nih. Mungkin Mas Wahyu bisa sedikit menjelaskan karena udah sempat praktek display dan dapat hasil juga ya Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dapat hasil juga nih ya. Oke. Coba bisa jelaskan mungkin sedikit. Oke. Kita langsung lihat contoh aja ya, biar lebih cepat. Nah, di sini dengan placement ini kita bisa memilih beberapa opsi ya, bisa itu website, kemudian channel YouTube, YouTube video, aplikasi, dan kategori aplikasi ya. Oke, di sini kita contohkan website. Websitenya apa yang mau kita nanti tayangkan? Contoh. Ya, jadi ini sebelum nanti Mas Wahyu mencontohkan, saya mau jelaskan dulu sedikit khususnya mengenai placement. Ini adalah salah satu hal yang membedakan antara iklan Google Display dengan iklan Google Search, karena iklan kita itu bisa ibaratnya kita bisa nyamperin ya, kita bisa nyamperin orang tersebut yang lagi buka website tertentu. Gitu. Nah, website apa nih yang mau kita tuju nih, yang kalau orang buka website tersebut iklan kita muncul, kurang lebih seperti itu. Contohnya? Nah, contohnya untuk Abdi kan berarti kita mau agar kita mau ngincar orang-orang yang suka dengan bisnis online atau digital marketing. Berarti apa nih contohnya?
Contohnya kita bisa buka topik websitenya. Nah, biasanya yang biasa Mas Wahyu praktekkan itu biasanya contohnya apa? Kalau saya biasa di web-web yang besar seperti Web besar. detik.com. Nah, contohnya apa? Oh ya, detik.com misalnya. Oke. Ya contoh, itu kan ada tuh ketika kita ketikkan nih detik.com, itu dia akan langsung muncul websitenya dan kita bisa langsung pilih. Jadi iklan kita juga punya potensi untuk muncul di website tersebut. Itu dia. Bahkan di channel-channel YouTube tertentu itu juga bisa muncul. Betul. Nah, kalau teman-teman pernah lihat YouTube, nonton YouTube terus ada iklan, nah itu kan sebenarnya itu settingnya semua dari sini juga. Iya, betul. Itu dia. Cuma ada beberapa perbedaan ya, ada iklan yang di Google, di YouTube. Kalau yang di Google Display ini yang kebanyakan yang pop up. Ya. Ketika kita buka aplikasi YouTube ada yang pop up di awal. Ya, betul. Nah itu untuk yang GDE-nya. Kalau yang biasa di YouTube tuh biasanya kita iklannya yang YouTube juga. Ya, jadi ini bahkan kita bisa ke channel YouTube juga, terus, nah bahkan bisa ke aplikasi juga, dan aplikasi itu kan jumlahnya sangat banyak. Ya, ini sedikit tips buat teman-teman juga. Jadi kalau untuk di awal, saya tidak menyarankan untuk masuk ke aplikasi dulu, karena trafficnya sangat tinggi. Dan karena dari yang saya belajar, kalau misalnya kita langsung targetnya di awal langsung aplikasi, karena memang trafficnya sangat tinggi. Dan setiap hari yang membuka aplikasi-aplikasi tertentu itu banyak sekali. Kalau belum paham caranya, apalagi baru pemula, baru di awal, itu akan punya potensi kemungkinan untuk boncosnya itu sangat besar. Bahaya banget ya. Oke, jadi kita lebih menyarankan untuk tidak menggunakan aplikasi dulu. Ya, kecuali nanti udah tingkat lanjut, udah paham, nanti bisa langsung masuk ke aplikasi. Ya, beda lagi itu ya levelnya. Ya, beda lagi. Nah, kemudian kalau udah nih, kita udah nentuin nih kita mau masuk ke website apa aja, terus misalnya tadi topik apa aja yang mau kita tuju. Kemudian langkah berikutnya apa nih kalau udah nih? Oke, kalau kita sudah menentukan sini, langkah selanjutnya kita membuat yang penting nih, iklan. Kita membuat kontennya atau iklannya. Nah, jadi salah satu yang membedakan lagi antara iklan Google Display dengan Google Search ini adalah kita bisa menampilkan gambar dan video. Dan juga bahkan videonya. Kan kalau iklan Google Search kan kita nggak bisa nampilin gambar. Iya, hanya copywriting saja. Hanya copywriting dan juga headline-nya aja. Dan itu pun muncul kalau orang mengetikkan kata kunci. Nah, kalau di sini di Display Network itu bahkan ada gambarnya dan juga bahkan ada videonya juga. Iya, betul banget. Jadi orang akan bisa lebih tertarik karena memang pada dasarnya orang itu lebih visual. Orang itu lebih suka, lebih tertarik kalau memang melihat gambar ataupun video. Betul banget. Ya, jadi iklan Google Display Network ini bisa jadi salah satu senjata yang cukup powerful untuk teman-teman kalau memang mau memanfaatkannya. Nah, sekarang kita masukkan gambar. Kita langsung masukkan gambarnya. Caranya adalah ini langsung diklik aja yang tanda plusnya. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Nah, masih ingat kan kriteria gambarnya? Enggak ini. Oke, sip. Masih ingat kan yang minggu lalu saya jelaskan kriteria gambar yang bisa masuk ke Google Display itu yang seperti apa? Nah, kalau memang sudah, pastikan di sini kita bahkan bisa scan dari website tertentu. Misalnya Anda punya landing page atau punya website yang gambarnya bisa kriterianya masuk, yang minggu lalu saya jelaskan itu bisa, atau paling gampang upload aja. Nah, iya. Paling gampang banget nih. Tapi ukurannya udah ditentukan ya? Ukurannya udah ditentukan. Jadi kalau mau tahu ukurannya seberapa bagusnya, itu bisa langsung tonton aja di video saya yang sebelumnya. Oke, di mana nih, Mas? Nah, ini kebetulan tadi udah saya simpen di sini. GTN. Ini dia. Oke. Jadi misalnya ini, jadi kita ingin jadi tampilkan gambar ini. Ada yang square ya. Ada yang square, yang persegi, ada juga yang persegi panjang. Iya. Ada juga yang persegi panjang tapi lebih portrait. Itu juga ada. Nah, kalau sudah, ini diupload dulu ya. Ini diupload dulu. Ya, ini tunggu diupload. Oke. Coba diulangi. Bisa. Nggak bisa ini belum. Nah, ini proses untuk uploadnya. Jadi ketentuannya gimana untuk gambar dan videonya? Oke, ketentuannya untuk Google Display ini untuk gambar tuh minimal ada 3 ya, tapi ada maksimalnya juga. Maksimalnya 5 gambar. Oh, jadi bisa nampilin 5 gambar sekaligus? Iya, bisa 5 gambar langsung. Dan itu nanti ketika kita nampilin 5 gambar, nanti tampilnya di
di Google itu di iklan itu akan seperti apa? Mas? Oke, nanti tampilan itu akan bergantian. Misalkan gambar A muncul, habis itu muncul lagi gambar B. Jadi setiap situs akan muncul gambar yang berbeda-beda. Oh, beda-beda. Jadi iklan kita bisa kadang ditampilin gambar yang A, Iya. kadang ditampilkan gambar yang B, Iya. C dan seterusnya. Atau bisa juga kalau di email kan suka ada tuh. Ya. Di email aku biasanya gambarnya satu, headline-nya gonta-ganti banyak. Ya, Tuh. betul. Jadi itu kenapa memang sangat efektif karena memang kalau yang sudah sudah menyimak video saya sebelumnya, karena baik di Google maupun di Facebook Ads itu kita tetap harus melakukan yang namanya split testing. Ya, kita testing dulu, kita tes kira-kira konten mana yang paling bagus. Nah, di Google ini apa aja sih yang bisa di split testing? Pertama kan keywordnya bisa kita split testing. Keyword mana nanti dari teman-teman nanti masukkan misalnya 10 kata kunci, dari 10 kata kunci tersebut kan nggak semuanya bagus hasilnya. Iya, betul. Paling hanya ada beberapa yang bagus. Nah, itulah yang kita sebut winning keyword. Nah, konten juga sama, gambar, foto ataupun video. Itu kita juga bisa testing. Gambar mana dari misalnya teman-teman nampilin 5. Kan tadi maksimal 5. Nah, dari 5 gambar tersebut nanti mana yang hasilnya paling bagus, itu juga kita bisa tahu. Nah, makanya kenapa Google bisa ngasih space untuk nampilin 5 gambar, tujuannya buat split testing. Oke, tapi beda dengan Facebook ya. Kalau di Facebook kan gambarnya, videonya video yang kita upload. Ya. Tapi ketika di Google itu kita cukup menggunakan link dari YouTube. Ya, jadi sederhana sekali. Iya, Teman-teman nggak perlu nunggu proses ngedownload, upload ya. nggak nunggu proses upload, tinggal masukkan link YouTube-nya saja Iya. kalau mau masukkan video. Jadi bisa lebih cepat lagi. Ya, jadi bisa lebih cepat, betul. Ini anggap aja kita pilih 3 gambar kalau sudah Iya. di set. Jadi ini biar cepat aja. Sebenarnya teman-teman bisa masukkan 5 gambar. Ya. Untuk gimana cara bikin gambar-gambar seperti ini? Ya, boleh simak video minggu lalu. Saya udah jelaskan itu bagaimana cara agar bisa membuat gambar yang masuk ke display network. Karena itu adalah tahap persiapannya. Nah, di sini kita juga bisa menentukan gambar ini buat apa, bisa buat gambarnya atau buat logonya. Jadi di Google Display ini ada juga yang untuk logonya. Oke, anggap saja ini untuk logo. Jadi untuk logo itu yang square ya, yang bentuknya persegi. Iya. Gitu. Jadi kalau yang logo ini kita bisa masukkan logo ini ke dalam gambar seperti ini ya, bisa pilih. Yang lain. Nah, Jadi ini contohnya. logonya itu berbentuk 1x1 dan 4x1. Jadi harus ada 2. Yang satu logo yang square, satu logo yang persegi panjang. Oke. Nah, jadi kita tentukan yang mau yang mau dimasukkan. Jadi logo itu yang gambar yang mana, itu dia. Sip, langsung saja kalau sudah continue. Oke, nanti kita buat juga untuk gambarnya. Nah, untuk gambar yang ini kita bisa gunakan juga untuk yang ini kira-kira kita mau gunakan untuk apa nih gambar yang kedua ini? Oke, untuk gambar kedua kita gunakan untuk yang gambar aja. Gambar utamanya. Ya, gambar utama. Jadi gambar yang akan tayangnya. Ya, jadi nanti iklannya nanti tampilnya seperti ini nih, gambarnya yang ini, yang tengah ini. Nanti logonya itu ada di yang sebelah kiri ini, yang kotak. Jadi nanti logonya mungkin bisa ada di kiri bawah atau kanan bawah mungkin ya. Iya, gitu, di bawahnya. Ya, pokoknya seperti itu prosesnya. Nanti kalau sudah, tinggal kita tentukan ukurannya juga, continue lagi. Ini kalau udah seperti ini udah selesai? Iya, sudah. Nah, udah selesai berarti bisa langsung di... Oke, minimal 3 ya. Kalau 2 bisa, kita satu lagi. Ya, nah, jadi ini kan tadi kita upload 3 gambar. Kita nentuin nih masing-masing. Ada yang jadi gambar utama, ada yang jadi logo, ada yang jadi mungkin bisa juga kita selipkan watermark. Oh ya, bisa. Itu juga bisa. Nah, kalau sudah di continue. Jadi minimal 3 itu iklan teman-teman udah bisa tampil. Iya, betul. Oke, langsung dan kita jumlah konten ini menentukan kualitas iklan kita juga. Jadi nanti ada patokannya, ada tolak ukurnya. Jadi nanti ada si Google ini nyediain, ukuran iklan kita kualitasnya seperti apa. Oke, jadi bisa menentukan kualitas dari gambar iklan kita. Oke, betul ya? Siap. Oke. Nah, sekarang untuk video, misalnya nih. Video kita gampangnya kita langsung upload. Bukan langsung upload, langsung copy paste linknya aja, betul ya? Iya, betul. Copy paste linknya saja. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan. Contohnya kita kan di sini sudah menyiapkan di Telegram ya. Oke. Ini kebetulan saya udah siapkan di Telegram untuk linknya. Jadi tinggal di copy paste aja.
Di bawah atas. Atas ini. Nah ini coba ya Oke. kita contoh. Nah ini nih misalnya nih, Oke, di atas ya. Nah, ini saya sudah nyiapin tiga tiga konten tiga video. konten video. Ya, So- sini. Nih contoh. Ini contoh ya. Jadi ini udah ada 3 konten video yang isinya adalah ini link YouTube semua nih. Ini link YouTube semua. Jadi teman-teman tinggal copy paste. Copy paste, di copy nih, udah di copy, kemudian kita masuk ke sini. Kembali ke dashboardnya lagi. Nah, di sini baru kita masukkan linknya. Plus video ya. Ya, jadi ini diklik dulu plus videonya nih. Ya, diklik plus videonya. Nah, nanti link yang tadi sudah di copy itu bisa dipaste di tempat tersebut. Nah, itu dia. Oke, ini masih agak lama linknya. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk contoh yang tadi logo ya. Untuk yang logo. Nah, ya, logo sebelah. logonya seperti itu. Jadi di posisi sebelah kiri. Dan ini untuk yang utamanya. Ya, tuh, ya kita klik dulu di plus videonya ini agak lama. Nah, ini link YouTube-nya ini tinggal di paste saja. Seperti ini ya. Oke. Kalau udah di paste kita langsung Klik save. save. Jadi nanti kalau ketika kita sudah menempelkan linknya di sini, nanti yang muncul langsung video. Iya, langsung videonya. Ya, langsung video yang Ya, muncul. mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah lihat iklan di email ya, di Gmail. Kadang-kadang suka di bagian promosi itu suka ada tuh video tiba-tiba tayang berapa Ya. detik, nah seperti itu. Atau kadang-kadang Nonton YouTube buat misalnya. teman-teman yang suka main game, Ya, main terus game. sering banget tuh pas main game ada 15 detik, 10 detik. Nah itu kita bikinnya di sini. Ya, jadi ini di balik layar kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja nentuin headline-nya, description-nya, dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, untuk headline-nya kebetulan tadi saya juga sudah menyiapkan. Iya. Nah bedanya di Google Display Network ini headline-nya kita bisa sampai 5 headline ya. Ya, bisa sampai 5 headline. Tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, karena ada peraturan juga. Jangan yang berhubungan syarat, negatif dan sejenisnya. Ya, nah ini contoh. Misalnya kita mau meng-copy headline-nya. Ambil dari, kebetulan saya udah menyiapkan juga konten buat headline-nya. Bisa langsung tutup aja. Ini ya, jadi contoh headline-nya ini ada 5. Ini. Oke. Jadi maksudnya headline-nya ada 5 ini mungkin gimana nih, Mi? Agar mungkin teman-teman yang masih bingung nih kenapa ada 5, emang gunanya buat apa? Mungkin bisa dijelaskan Oke, sedikit, jadi Mas. nanti setiap headline-nya akan bergantian tampilnya. Misalkan Oh, bergantian iya, jadi ya. Oke. seperti tayang satu banner ya. Satu banner itu akan headline-nya itu akan bergantian tayangnya. Oke, jadi Atau bisa juga di setiap website itu beda-beda headline-nya. Jadi ngacak random ya. Jadi kita bisa tahu juga nggak headline mana yang paling bagus hasilnya gitu? Apakah kita bisa tahu juga? Oh ya bisa. 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 Nah, sip. Jadi ini ada contoh ada 5 headline-nya. Ini kita bisa langsung ambil aja Salah copy. satu. Misalnya headline pertama ini yang Akademi Bis Digital Abdi gitu misalnya. Ini langsung aja di copy di sini. Kemudian di headline kedua ini kita tinggal Oke, nggak usah. tinggal di paste lagi di bagian long headline-nya lagi sini. Enggak, ini beda lagi. Ditunggu dulu. Oke, langsung aja. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Headline itu munculnya di Nah, sini. itu contohnya. Contohnya. Nah, ini ya. Ini headline-nya. Nah, sekarang coba dengan headline yang berbeda misalnya. Oke. Tepat belajar bis online misalnya. Ini mau kita jadikan headline juga. Ya udah ini kita bisa langsung di copy, kemudian kita pastenya di sini. Oke, di headline long-nya ya. Di headline yang long yang bawahnya. Oke, jadi untuk headline ini bisa sampai 5. Seperti biasa di Google ini minimal 3 ya. 3 Google minimal 3 ya. Jadi ini kalau mau ditambah teman-teman tinggal klik add aja. Iya. Tinggal di add nanti semua headline-headline-nya bisa langsung ditampilkan di situ. Oke, nah ini contohnya ya bisa dilihat ya di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh yang muncul ketika nanti teman-teman iklan, ini loh nanti yang muncul di handphone yang kita targetkan itu. Iya, previewnya. Previewnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah bisa langsung langsung aja. Masih ada kosong. Bisnis name harus diisi dong. Ya. Deskripsinya diisi dulu. Apa-apa. Ya.
Nah, ini kalau sudah, teman-teman bisa langsung ini semua harus dilengkapi nih, deskripsinya, bisnis name-nya, ini harus dilengkapin. Ya, coba kita lengkapin dulu. Oke. Kita tambahin deskripsinya dulu. Kebetulan kita juga udah menyiapkan. Sudah ada ya. Ini contohnya ya. Contoh sederhananya. Jadi kita bisa copy. Oke. Copy ini di description. Kemudian di business name ini juga harus kita isi juga. Nah, business name ini tergantung dengan bisnis kita. Contoh di kita kan iklannya Abdi ya, berarti Akademi Bisnis Digital. Ya. Misalnya kita tulis ya Akademi Bisnis Digital misalnya. Oke, kalau sudah berarti udah selesai iklannya ya? Iya, sudah selesai. Sudah selesai, berarti tinggal kita save, betul ya? Betul. Oke, ini agak sedikit lama nampaknya. Ya pokoknya kita kasih nama untuk business name-nya kita isi juga. Nah kalau sudah kita pilih add to add group. Iya. Jadi add group ini kalau di Facebook Ads mungkin istilahnya seperti ad set. Iya, gitu. betul. Jadi kita di ad set itu kan kumpulan target yang mau kita tuju, terus placementnya kemana, kemudian budgetnya berapa ya. Ibaratnya ad group itu ad set kalau di Facebook Ads. Iya, betul banget. Nah ini kalau ini udah ada nih ad group yang tadi kita set. Kalau mau ditambah ad group yang baru, ibaratnya kalau di Facebook Ads itu duplicate, nah itu tinggal pilih yang plus. Iya, new ad aja. Itu dia. Sip. Jadi ini kalau sudah langsung pilih create campaign. Iklan kita sudah siap tayang. Sudah siap tayang. Nah, tapi bedanya kalau di search sama di display apa nih yang paling mencolok nih kalau udah jadi iklan? Yang paling membedakan banget tuh di search itu kan kita ketika kita klik confirm itu langsung tayang ya. Langsung tayang. Ya, katakanlah 1 menit langsung tayang. Cepet ya? Iya, cepet banget. Ya. Tapi untuk Google Display itu waktu reviewnya lama banget, cukup lama, sekitar semingguan kurang lebihnya. Ya, untuk di awal itu 1 minggu ya untuk reviewnya. Jadi buat yang baru-baru mulai ya nggak usah galau, khawatir, nggak usah galau ya. Sambil jalanin iklan yang search-nya, jadi sambil nunggu yang ad-nya ini nanti bisa di-approve karena untuk iklan display ini juga ada kemungkinan di not approve juga. Iya, karena cukup ketat. Kalau di search kan kita paling agak sedikit longgar ya. Paling ditolaknya karena kebanyakan kapitalnya, kemudian tanda baca yang berlebihan. Nah, untuk di GDN ini atau Google Display itu sangat kata-kata sensitif pun susah ya. Jadi misalkan yang terlalu menjanjikan itu gak boleh. Seperti Facebook sama kalau untuk GDN ini, karena sifatnya kan menayangkan. Jadi menampilkan di orang apa ya? Jadi kita yang mengenalkan, yang branding seperti di Facebook. Beda lagi dengan yang search. Kalau yang search kan kita yang si konsumen yang nyamperin kita baru muncul gitu. Kalau ini kan kita yang nyamperin bola. Ya, gitu. Ibaratnya jemput bola. Kalau Google Search itu kita nunggu, ya nunggu orang nyari, nunggu orang datengin. Ibaratnya kalau jualan offline itu kita tokonya nunggu orang datengin. Tapi kalau display ini kita bisa nyamperin, kayak ibaratnya kayak sales yang nyamperin orang. Nah ibaratnya itu seperti itu kalau di dunia offline. Kalau yang search itu kan tokonya, jadi yang dikunjungi. Tokonya dikunjungi. Jadi ibaratnya ya cuma nunggu aja. Oke, itu sedikit preview bagaimana cara beriklannya. Sebenarnya kalau dijelaskan itu akan panjang sekali. Karena Google Ads itu nggak bisa dijelaskan hanya dalam 1-2 jam. Iya, betul banget. Minimal 2 hari ya. Harus 2 hari itu kalau mau lengkap. Minimal banget itu 2 hari. Dan teman-teman di luar sana kalau ikut training seperti ini itu harganya bisa juta-jutaan. 5-10 juta. Iya, 5-10 juta. Di sini bahkan jadi fasilitas. Dan tenang aja kalau nanti teman-teman bingung, nanti kalau teman-teman bingung nanti teman-teman akan ada video rekamannya. Ya, jadi tenang aja dari webinar yang pertama sampai dengan webinar yang terakhir kemarin ini ada rekamannya. Jadi teman-teman bisa tonton aja. Kalau ada bingung mau diulang-ulang bisa tonton rekamannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian ketiga sedikit tentang produk. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas soal prakteknya. Sekarang kita lanjut ke soal produk. Nah sebelumnya, apakah suara saya masih jelas dan gambarnya juga masih jelas? Iya, komen dong. Nah, komen dulu dong. Nah, saya mau tahu nih.
buat trainingnya Mas. Oke. Insya Allah Ditunggu aja ya. Tunggu aja. Mudah-mudahan Ya, bisa. mudah-mudahan bisa segera ada trainingnya Google Ads ya. Oke. Karena memang Google Ads ini sangat banyak sekali kalau misalnya kita mau bahas. Jadi tentunya ada beberapa hal juga yang perlu kita dalami, perlu kita matengin semuanya untuk bisa kita jadikan sebuah training kurang lebih Iya, seperti betul. itu. Tapi kalau bicara udah banyak belum yang ngasilin dari Google Ads ya udah banyak sekali. Banyak banget ya. Banyak sekali. Bahkan Sangat banyak. di antara sebagian mungkin dari yang terima reward itu banyak yang lewat Google Ads bahkan. Iya, bahkan salah satunya mungkin ada yang lagi nonton juga. Salah satunya juga kayaknya ada yang lagi nonton. Iya. Ya, jadi itu luar biasa sekali. Kalau memang masih jelas silakan komen. Oh, nampaknya memang masih jelas. Oke, kita lanjut. sekarang kita masuk ke product knowledge. Jadi di product knowledge ini mungkin saya hanya ingin sedikit sharing saja karena teman-teman kalau untuk produk sebetulnya udah bisa simak di video-video di dashboard yang menjelaskan tentang produk oleh Mbak Arin, dan juga ini saya ada sedikit kasih pengumuman. Jadi ini kabar baik sebetulnya buat teman-teman yang dari kemarin udah nanya-nanyain, sudah mau mesen madu ya, semua madu khususnya. Ini kabar baik buat teman-teman semua yang udah ditanya-tanyain konsumennya, yang barangnya belum datang. Ini kabar baik karena madu sudah tidak PO lagi. Oke. Jadi madu sudah, stoknya sudah ready, sudah ada. Jadi teman-teman bisa langsung order aja karena memang sudah ada. Karena ya seperti biasa, karena memang madu ini produk yang sangat laris produk ya. yang sangat laris sekali. Bahkan ketika promo kemarin ya, itu salah satu yang paling laris, paling laku. Jadi Iya betul. baru masuk minggu pertama, minggu kedua udah habis duluan produknya. Mantap. Ya, jadi Anda memang luar biasa sekali antusiasnya. Pastikan mumpung sekarang ada lagi, jadi langsung stok aja yang banyak. Langsung manfaatkan sebelum kehabisan lagi. Ya, karena kalau nanti kehabisan lagi ya pastinya Anda yang nyesel sendiri nanti. Iya betul. Karena kemarin banyak yang nanyain ke saya, Mas nih madu gimana? Saya mau order nih, ya tapi harus PO. Jadi ya kan gak enak kalau misalnya ordernya nanti nunggu pas habis lagi jadi harus PO lagi. Jadi mendingan dari sekarang aja. Oke, mumpung masih ready ya. Ya, mumpung masih ready. Oke, buat yang belum tahu, mungkin saya sedikit akan mengulangi kembali. Jadi ada beberapa promo yang akan berakhir bulan ini, dan kita tidak mengadakan promo ini setiap saat atau seterusnya. Kita tidak mengadakan ini seterusnya nih. Jadi untuk promo ini kita hanya adakan saat launching aja. Jadi nggak akan ada sebulan sekali gitu. Ini mungkin nggak akan ada setahun sekali juga belum tentu soalnya. Jadi kita hanya mengadakan promo ini ketika launching produk baru. Nah, promonya apa? Mungkin buat yang sudah tahu, buat yang belum tahu juga, ini promonya adalah buy one get two. Jadi khusus untuk produk baru, yaitu eukaliptus dan juga grapefruit. Jadi dua produk baru ini kemarin saya juga sudah jelaskan detail untuk manfaatnya, dan juga saat ini memang masih promo buy one get two. Tapi ingat jangan sampai salah paham dulu. Buy one get two ini jadi Anda beli satu dapatnya dua. Gitu. Kalau beli 5 dapatnya berapa? 10. 10. Kalau 10 ber-20 dapatnya. Beli 50 dapatnya 100. 100 Oke, ya. jadi manfaatkan aja ya. Jadi ya kapan lagi bisa ada promo seperti ini, karena memang promo ini cuma ada pas launching aja. Oke. Nah, sedikit penjelasan, mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit? Oh ya, Mas ada Wahyu? cerita menarik ya. Jadi ada salah satu member Abdi tuh. Jadi dia tuh pas kemarin ada promo yang akhir tahun ya? Akhir tahun. Iya, akhir tahun yang buy one get two. Jadi dia tuh baru 1 bulan join ya. Baru 1 bulan join di Abdi. Dia langsung order produk 16 juta. Bayangin. 16 juta? 16 juta tuh. Oke. Dan itu sampai rumah, produk sampai rumah itu langsung ke konsumen semua. Langsung habis? Bayangin, langsung habis. Wih, berarti langsung kejual semua, langsung habis? Iya, langsung kejual semua. Itu buy one get two. Buy one get two. Bayangin. Kebayang ya, jadi belinya. Dari bonus aja udah berapa puluh juta. Ya, dari bonusnya aja udah Kelihatan jutaan. banget ya. Iya. Jadi belum lagi dari apa namanya, cashbacknya, Iya, dan juga cashback dari selisih bonus harga. produknya. Gitu. Jadi mumpung lagi buy one get two, jadi pastikan teman-teman stok aja yang banyak langsung. Iya. Gitu. Nah, untuk eukaliptus ini baik sekali untuk masalah pernafasan, hidung tersumbat. Ini cara pakainya juga sederhana, boleh di diffuse, di diffuse ya dengan diffuser, Atau dihirup juga. atau dihirup itu juga bisa ya. Jadi ini eukaliptus ini memang spesialisasinya untuk masalah pernafasan, melegakan pernafasan, kurang lebih seperti itu. Manfaat lainnya bisa untuk meredakan demam dan juga nyeri otot dan nyeri sendi, itu untuk masalah lainnya.
Dan yang kedua ini ada grapefruit. Jadi grapefruit ini memang seperti yang teman-teman udah tahu, ini bisa untuk mengurangi nafsu makan. Dan ini cocok sekali dikombinasikan dengan madu slimming dan juga Sera Plus. Mantap. Buat apa? Buat menurunkan Diet ya. berat Oke. badan. Jadi buat teman-teman yang mau diet, itu yang mau mengurangi berat badan, ingin berat badan ideal, kan biasanya kalau awal tahun kan biasanya orang punya resolusi apa biasanya? Berat badan lebih ideal, betul nggak? Iya, betul. Nah, buat yang punya resolusi berat badan lebih ideal, ini cocok banget buat dimanfaatkan. Apalagi penggunaannya juga Sangat praktis ya. praktis. Betul. Ya, tinggal dioles, dihirup, ya, bahkan dikombinasikan dengan madu, slimming, dan juga Sera Plus. Jadi Sera Plusnya itu untuk detoxnya, madu slimming untuk membantu menurunkan berat badannya. Nah, grapefruit ini bisa untuk menekan atau mengurangi nafsu makan. Oke, tapi jangan salah ya, dikombinasikan itu bukan berarti dicampurkan ya. Iya, jangan dicampur Oke, juga. dicampurkan. Ya. Maksudnya pemakaiannya dikombinasikan, gitu dia. Oke. Nah, ini sedikit gambarannya kalau teman-teman stok produk. Sebenarnya teman-teman boleh stok produk dengan nominal berapapun yang teman-teman bisa, tapi memang semakin banyak yang teman-teman stok itu akan semakin menguntungkan gitu. Jadi ini mungkin sudah saya bahas juga. Misalnya teman-teman stok 10 juta, itu kan dari stok 10 jutanya kan berarti dapat produknya 20 juta. Iya, betul. Ya, secara nominal omsetnya kan 20 juta. Nah, itu teman-teman dapat apa aja? Pertama, dari omsetnya itu kan udah dapat cashback-nya 20% minimal. Udah dapat 2 juta tuh dari belanja 10 jutanya. Plus dari selisih harga ketika teman-teman jual 10 produk itu ke konsumen. Jadi udah dapat 3,5 jutanya dari yang produk 10 jutanya. Nah, itu belum termasuk dari bonusnya. Wih. Kan tadi dapat produk 10 juta buy one get two. Iya. Berarti dikirimnya 2 kali lipatnya kan, 20 juta. Nah, yang 10 jutanya itu bisa dijual lagi nggak? Bisa, sangat bisa. Kan bisa. Nah, ketika dijual lagi, dijualnya berapa? Dijualnya harga konsumen. Nah, kurang lebih angkanya sekitar 11.500.000. Jadi 11.500.000 tambah 1.500.000 tambah 2 juta tadi yang selisih harga dan cashback-nya. Kurang lebih Anda bisa dapat untung 15 juta. 15 juta. Wih. Gitu. Jadi makin banyak Anda stok produk, ya untungnya makin banyak gitu. Apalagi yang tadi cerita yang member Abdi tadi langsung stok produk 16 juta langsung kejual. Ngeri banget tuh. Wah, tuh kebayang Dia tuh tuh omsetnya. baru join 1 bulan tuh. 1 bulan dengan cara gratisan tuh. Cara Iya. gratisan dengan nonton video 4. Iya. Itu hanya 1 bulan join tuh menjual 16 juta. Bayangin, 16 juta berapa tuh keuntungannya? Ya, dan teman-teman nggak perlu takut nggak bisa jualan. Ya, nggak perlu takut kenapa? Karena kita sediakan kontennya, kita kasih landing page-nya, kita kasih adminnya untuk chat, bahkan ya kita sediakan semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk wah ini nggak kejual atau nggak perlu takut karena kita sediakan semuanya. Apalagi kita kan punya fasilitas kayak misalnya selain video di dashboard kita juga ada Kopdar atau training Facebook Ads. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu semua event-event yang ada di Abdi untuk belajar agar produk-produk yang teman-teman punya bisa terjual. Nah, di awal kenapa penting stok dulu? Ya sekali lagi, mungkin saya udah sering bahas ini. Karena kalau teman-teman mau bisa jualan produk, mau omsetnya besar, ya tentunya teman-teman harus merasakan dulu. Iya. Gitu. Kalau teman-teman belum merasakan, udah merasakan manfaatnya kan lebih pede nggak ngejual ke orang lain? Pastinya lebih pede. Gitu. Apalagi kalau testimoni sendiri, kita menceritakan tuh lebih pede banget. Beda lagi dengan testimoni kata orang lain, kan baru kata. Ya, kalau testimoni sendiri itu Anda akan sangat powerful dan orang, khususnya kalau yang kaitannya dengan produk, misalnya tadi grapefruit itu kan buat berat badan. Kalau Anda pakai dan berat badan turun, otomatis Anda nggak perlu jualan, orang lain nanya sendiri nggak? Iya. Emang pakai apa tuh berat badan bisa turun, benar nggak? Nah, itu jadi bisa jadi senjata yang ampuh kalau teman-teman memang mencoba. Itu dia. Nah, kenapa ini bisa sangat membantu teman-teman dalam mendapatkan reward Abdi 2020 yang bisa Anda dapatkan, yaitu jalan-jalan menggunakan kapal pesiar. Menggunakan kapal pesiar. Ke berbagai negara ya. Luar biasa sekali. Ya, gimana cara dapatnya? Pertama pastikan manfaatkan promonya karena ini bisa mendukung Anda bisa dapat reward. Karena syaratnya adalah punya omset produk 20 juta akumulasi selama 4 bulan. Akumulasi ya, bukan per bulan. Nah, kalau tadi cerita yang member tadi itu udah 16 juta kan berarti ya? Iya, 16 juta. Nah, tinggal 4 juta lagi tembus tuh. Iya, tembus. Ya, luar biasa. 4 juta lagi. Plus dapat 30 reseller baru sampai 4 bulan lah, ya sampai April kurang lebih. Jadi memang ini syaratnya mudah sekali. Sangat masuk akal ya. Masuk akal buat dicapai. Ada yang bilang nggak masuk akal, tapi nggak masuk akalnya ternyata karena kegampangan. Iya, terlalu gampang gitu. Kalau di luaran nih di MLM lain misalnya, kalau yang pernah ikut itu kan biasanya biasanya dapat reward kapal pesiar, tapi syaratnya biasanya omsetnya harus ratusan juta atau bahkan miliaran. Ya, jadi ini memang syaratnya sangat masuk akal sekali. Tujuannya agar makin banyak yang bisa
mendapatkan tembus atau jalan-jalan kapal pesiar. Pertanyaannya Anda mau juga nggak? Ya, kita bisa ketemu lagi jalan-jalan bareng, sharing-sharing bareng di kapal pesiar nanti. Ya, asik banget pokoknya. Nah, untuk lebih jelasnya gimana caranya agar bisa ikut, biar bisa dibimbing lebih rutin lagi, lebih intens lagi. Nah, teman-teman bisa ikut event-event Abdi, karena di event Abdi tersebut kita akan kasih tahu semua caranya. Bahkan sekarang ada event yang terbaru selain training Facebook Ads dan juga Kopdar. Sekarang ada training Facebook Ads yang khusus untuk menjual essential produk. iya. Ya, teman-teman udah bisa daftar tuh di dashboard. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar juga cara berjualan produknya. Jadi jangan ragu, jangan takut gak bisa berjualan, karena kita udah siapkan juga fasilitasnya. Ya, jadi kita teman-teman stok produk misalnya atau belanja produk nggak usah khawatir nggak bisa jualan. Karena kita sudah sediakan semuanya. Kecuali kita nggak nyediain, ya mungkin boleh lah kalau kalau khawatir. Kalau ini kan kita sediakan semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak bisa jualan. Dan nanti setelah ikut event-event Abdi terdekat misalnya, Anda nanti juga bisa ikut lagi agar dibimbing lebih intens lagi. Teman-teman bisa ikut namanya program mentoring. Ya, program mentoring ini punya target agar Anda bisa punya penghasilan 100 juta minimal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Abdi dan Essential. Ya, amin. Diaminkan dulu aja. Pokoknya kalau ngeliat angka-angka besar itu diaminkan dulu aja. Ya, jangan ditolak. Ya, mana tahu yang di atas lagi ngedenger ya. Bisa langsung dikabulin kan, mana tahu. Jadi diaminkan dulu aja, dan kita udah sediakan jalannya untuk ikut program mentoring. Caranya teman-teman bisa ikut ke event-event terdekat, bisa ikut Kopdar ataupun ke training FB Ads. Di situ akan dijelaskan langkah-langkahnya agar bisa ikut ke program mentoring tersebut. Di situ bahkan kita pantau lebih detail. Kalau ada kesalahan, kalau ada teman-teman ngiklan hasilnya kurang bagus, kita bisa kasih tahu juga. Kita juga bisa sharingkan sebabnya kenapa dan apa langkah berikutnya. Pokoknya kita akan mentoring dengan sangat detail di program mentoring tersebut agar target-target yang tadi bisa tercapai. Iya, betul banget. Ya, jadi kita banyak banget yang sudah merasakan manfaatnya. Betul sekali. Iya, baru ikut 1 bulan udah ada yang 1 bulan dapat itu ya, reward ya? Udah ada yang dapat reward. Wah, keren banget. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang belum memanfaatkan, pastikan ikut dulu event-event yang Abdi sediakan. Ya, Mau dapat reward juga kan pastinya. Nah, pastikan ikut event-event Abdi dan kemudian jangan lupa ikut program mentoringnya juga. Oke? Oh iya. Ada pengumuman lagi. Jadi selain dari promo-promo tersebut, teman-teman juga ada. Jadi gini, di Abdi ini kita tidak hanya mengeluarkan satu promo aja. Kita nggak cuma ngeluarin promo tadi buy one get two untuk produk launching atau paket-paket diskon. Kan tadi ada paket-paket diskon yang sekarang masih tersisa ya. Yang tersisa sekarang salah satunya ada paket 10 ya, salah satunya itu yang masih salah satu yang best seller juga, karena kemarin juga teman-teman mungkin udah lihat. Jadi selain itu kita juga ada promo free ongkir. Ya, kebayang nggak free ongkir seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang tinggalnya jauh misalnya dari Jakarta, jauh dari Jakarta, itu nggak usah khawatir untuk beli produk kena ongkir yang mahal. Itu bahkan teman-teman bisa dapat promo free ongkir dengan menggunakan virtual account. Ya, jadi dengan virtual account ini sebenarnya memudahkan proses transaksi teman-teman loh. Jadi konfirmasinya itu secara otomatis tidak perlu manual-manual lagi. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan fasilitas baru ini, yaitu pakai virtual account. Kalau bayar pakai virtual account, teman-teman akan dapat free ongkir. Jadi sudah dapat. Itu ada batas maksimalnya nggak? Ya, sampai bulan ini pokoknya. Maksudnya batas maksimal untuk ongkirnya? Ya, untuk sekarang promo free ongkir ke seluruh Indonesia. Berapapun itu? Ya, itu dia. Ya, jadi luar biasa sekali. Luar biasa banget, ya. Pastikan dimanfaatkan promonya karena ini nggak akan ada lagi. Jadi cuma sekarang aja. Ya, kalau teman-teman yang mungkin selama ini kendalanya di ongkir, saya tinggalnya jauh nih, mau nyetok banyak, ragu nih atau takut. Nah, tenang aja, kan ada promo free ongkir kalau bayarnya pakai virtual account. Nah, kalau teman-teman bayarnya pakai virtual account akan langsung bisa free ongkir. Jadi nggak perlu takut ongkirnya akan mahal, justru teman-teman akan makin untung kalau stok produknya banyak, karena nggak perlu bayar ongkir yang mahal. Semua sudah free ongkir kalau pakai virtual account. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini saya juga mau sedikit tunjukkan. Oke, suara saya masih jelas sebelumnya? Oke. Kalau masih jelas boleh komen dong. Komen dulu. Ini saya mau sedikit tunjukkan.
Nah, ini ada beberapa paket yang memang masih tersisa karena ada paket-paketnya juga yang sudah habis. Paket 1 itu juga masih ada, paket 4, paket diskon ya, paket 7, 9 dan juga 10. Ya. Ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat di shop di dashboardnya masing-masing Di promo. di promo ya. Di promo itu kan paket-paket tertentu kayak misalnya paket 2, paket 3 itu kan udah nggak ada. Ya berarti memang sudah habis gitu, teman-teman tidak bisa mendapatkannya lagi. Tinggal ya ini yang tersisa. Pakai diskon 1, 4, 7, 9 dan 10. Juga produk baru tadi. Ya, sedikit jelaskan. Satu ini khusus paket ini bisa digunakan untuk slimming atau penurun berat badan. Kalau paket 4 ini bisa teman-teman gunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Jadi praktis banget, cuman pakai Seraplus diseduh, diminum, kemudian dengan dikombinasikan dengan cinnamon bark juga ya, dioles atau dihirup. Nah, kemudian ada paket diskon 7 juga. Ini bahkan kombinasi nih antara menurunkan berat badan dan juga gula darah. Menurunkan kadar gula darah. Jadi dapatnya double gitu. Ya. Nah, kemudian paket yang 9 dan 10 ini adalah paket yang best seller. Khususnya yang paket 10 ini paket lengkap, jadi teman-teman bisa dapatkan semuanya dan juga bahkan bisa plus dapat diffusernya. Jadi buat yang belum punya diffuser, beli paket 10 langsung dapat diffusernya. Gitu. Jadi udahlah bisa jualan, punya diffusernya juga. Karena diffuser ini salah satu media atau salah satu sarana untuk promosi di online ini mudah sekali karena dengan nanti teman-teman videoin essential oil pakai diffuser yang lampunya nyala terus ada asapnya, itu akan sangat powerful. Oke, sangat membantu ya. Ya, karena saya juga nyoba di Instagram, terus di WhatsApp itu posting seperti itu ada aja yang nanya. Iya. Nah, ketika orang udah nanya, oh itu udah enak sekali ya. Teman-teman tinggal kasih landing page-nya biar bisa baca informasi detail mengenai produknya. Oke, jadi ini adalah paket-paket yang masih tersisa. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Berapa lama nih Mas? Ya mungkin sekitar 5 menit. Ada dari Mas Aditya Prayoga. Alhamdulillah besok mulai order madu slimming mumpung ready stock. Tapi kalau beli 500 botol slimming honey boleh nggak ya? Sangat boleh. Beli 500 ya? Boleh. Beli aja. Beli 500 berarti kita kirim 1000 ya? Dikirimnya 1000. Oh enggak ya? Oh iya, enggak. Nah, slimming ya, sorry. Yang buy one gitu tuh produk baru aja. Iya, betul. Ya, maaf salah. Hanya yang buy one gitu cuman grapefruit dan eukaliptus. 500 botol. Gunawan Prabowo, akumulasi harus personal sales atau boleh digabung dengan retail margin sales, Mas? Oh, kalau yang syarat reward maksudnya ya. Iya. Jadi kalau untuk syarat rewardnya itu sendiri yang dihitung itu adalah personal sales-nya. Jadi benar-benar dari penjualan pribadinya aja. Jadi misalnya tadi syaratnya berapa? Harus personal sales 20 juta. Ya berarti itu akumulasi selama 4 bulan. Itu dari Januari sampai April. Jadi ketika diakumulasi 20 juta, berarti kan dalam sebulan logikanya cukup perlu punya personal sales berapa? 5 juta. 5 juta. Gitu. Dan 5 juta ini sebenarnya hal yang normal terjadi kok, khususnya di dunia online. Itu dia. Oke, 15 reseller lagi OTW reward kepala besar. Wih, mantap. 15 reseller lagi. Prayoga ya. OTW reward. Amin. Semoga segera tercapai. Kalau bisa bulan ini malah udah tercapai ya. Amin. Bulan ini udah dapat berapa? 30 reseller kan udah satu syaratnya udah tercapai. Tinggal syarat yang berikutnya. Nanti jualan produk. Dari Wahid Isnen, caranya memakai virtual account. Oh, cara pakai virtual account itu sebetulnya Oh ya, untuk cara menggunakan virtual account itu kan sebenarnya udah ada di video ya, dan videonya teman-teman bisa tonton lagi. Nanti di Telegram akan dijelaskan bagaimana caranya menggunakan virtual account. Ya detailnya tunggu aja, nanti informasi di Telegram akan dikirim. Oke, sekarang mana lagi? Ada lagi yang mau bertanya, khususnya teknis ataupun soal produk, soal Google Ads mungkin atau Facebook Ads atau tentang event Abdi ya. Silakan, saya kasih waktu sekitar 3 menit lagi. Ya, sambil nunggu pertanyaan, semua apakah sudah gabung grup Facebook?
Nah, kalau belum, wah pastikan segera gabung karena rugi sekali kalau tidak bergabung. Ya. Di situ banyak informasi dan apa saja kira-kira yang ada di grup Facebook tersebut, Mas Wahyu? Oke, jadi di sana kita bisa ketemu dengan member-member yang lokal ya. Jadi buat teman-teman Ya. nanti yang pengen ketemu sama member-member lokal bisa janjian ya di Facebook grup itu. Ya, Karena dari berbagai kota ada di situ. Jadi jangan galau. Jadi di komunitas kita tuh di berbagai kota udah besar. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman bisa ketemu orang-orang baru, teman-teman baru yang mungkin member Abdi juga di satu kota yang sama, bisa sharing-sharing juga, bisa kumpul di bisa ngadain acara, mungkin ngumpul-ngumpul di kota tersebut sesama member Abdi kan, itu juga akan ngasih efek teman-teman bisa jadi dapat ilmu baru, insight baru, bahkan member-member yang udah sukses juga akan sharing-sharing juga di situ. Selain itu juga, selain sharing-sharing dari antar member, kita juga sering sekali ya mengadakan sharing-sharing di situ. Iya, ilmu-ilmu yang bahkan di luar grup Facebook itu nggak dapat. Jadi pastikan segera gabung karena di situ kita akan banyak sekali share manfaat di grup tersebut. Cara gabungnya teman-teman bisa klik aja, ketikan saja yang di link yang ada di layar link ini. yang ada di layar atau di Telegram juga sebenarnya. Di Telegram udah dikasih juga sebenarnya. Jadi tinggal diklik aja. Pertanyaan selanjutnya mungkin sekitar 2 menit 3 menit lagi. Oke. Amin, rencananya mau dapetin 150 reseller. Wih, mantap Mas Aditya. Mas Aditya. 150 reseller. Itu komisinya tuh besar sekali tuh pastinya tuh kalau bisa dapat 150 reseller ya. Oke. Ada nggak biaya atau Cara buat FB Ads. Wah, ini FB Ads ini teman-teman pertama itu bisa tonton di training center di dashboard. Login dulu ke dashboardnya, tonton di training center. Itu lengkap sekali kita detailkan dari basic dari awal sampai dengan tahap praktek. Jadi di dashboard itu nggak cuma teori aja tapi praktek juga. Sampai pendalaman pun ada. Bahkan sampai detail pendalamannya juga ada. Banyak member yang cuma ngandelin video di training tapi sudah bisa dapat hasilnya dan lebih lengkapnya lagi kalau mau lebih jelas, lebih detail. Dan dibimbing langsung sama mentor-mentornya, ikut eventnya aja, ikut kopdar ataupun training Facebook Ads. Karena di training Facebook Ads ataupun di kopdar itu nanti ada fasilitator ataupun mentor yang membantu ketika acara berlangsung, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi mungkin 2 pertanyaan lagi karena sebelumnya mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semua karena memang waktunya juga sangat terbatas. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab tapi ingin ditanyakan bisa langsung chat ke admin support ya di dashboard itu langsung klik yang di kanan bawah tombol chat nanti bisa langsung chat admin support nanti akan dibalas oleh admin support kami jadi silakan kalau yang pertanyaan belum terjawab boleh tanya ke admin support kami. Oke, berikutnya iklan di ikut kopdar oke. Oke, kalau misalnya, ini kalau pertanyaan soal iklan, kalau misalnya ditolak, sebenarnya kita udah kasih solusinya, udah banyak sekali. Intinya kalau iklan ditolak itu ya kita bisa ganti. Intinya kalau iklannya ditolak berarti kita harus ganti karena iklannya dianggap menyalahi aturan dari Facebook. Ganti gambarnya, atau ganti copywriting-nya, ganti landing page-nya, dan lain-lain. Oke, nanti detailnya bisa ditonton di video di dashboard atau ikut kopdar ataupun training Facebook Ads. Ya, pastikan segera daftar training atau kopdar terdekat di kota Anda karena biasanya kalau daftarnya akhir-akhir itu biasanya nggak kebagian tempatnya. Seperti kemarin di Jakarta ya? Jakarta itu full banget. Sampai H-2 aja itu udah kita tutup, bahkan yang udah daftar sempat kita tolak juga. Jadi pastikan daftarnya dari sekarang karena kalau semakin nunda itu malah nanti khawatirnya malah nggak dapat tempat. Oke, saya rasa cukup untuk sesi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman semuanya. Semoga materi yang di-sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan, bisa segera dapat hasilnya juga. Oke, amin. Dan terakhir pastikan semua promo yang tadi saya bahas, baik itu free ongkir pakai virtual account, ataupun buy one get untuk produk baru, paket-paket diskon yang masih tersisa, dan juga madu yang sudah ready lagi, pastikan langsung dimanfaatkan mulai dari sekarang, karena kemungkinan kalau tidak dimanfaatkan dengan segera, ya itu bisa jadi habis lagi. Khususnya yang produk baru dan juga paket-paket diskon. Pastikan manfaatkan mulai dari sekarang karena waktunya semakin sedikit, jadi pastikan dimanfaatkan dari sekarang.
Oke, itu saja sharing dari kami berdua malam hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Amin. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai berjumpa lagi di webinar yang selanjutnya. Itu saja dari saya dan Mas Wahyu pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di webinar berikutnya.